Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan tentang pelayanan dokter keluarga. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan hal-hal yang secara garis besar tentang pelayanan dokter keluarga. Dan untuk memperdalam, silahkan nanti bisa dibaca beberapa referensi yang berkaitan tentang kedokteran keluarga. Namun demikian, dengan paparan yang saya sampaikan minimal sudah bisa memberikan gambaran secara umum apa yang dimaksud dengan dokter keluarga dan pelayanan dokter keluarga tersebut. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah sejarah berdirinya dokter keluarga ini sebenarnya sudah dimulai di tahun 1923, kemudian 1950-an dan 1960-an itu sudah dirasakan perlunya sebuah organisasi khusus yang menaungi tentang profesi dokter, yaitu dokter keluarga. Di mana di tahun 1923 itu sudah dirasakan bahwa kedokteran modern itu terkotak-kotak dan ini semakin memperkuat tatkala spesialis dan subspesialis itu semakin banyak. Jadi kalau memang kita ketahui bahwa perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi kedokteran ini berjalan sangat pesat. Hingga saat ini jumlah spesialisasi dan subspesialisasi itu tidak kurang dari 57 jenis. Nah, perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi ini sebenarnya mendatangkan banyak manfaat. Makin meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, antara lain dengan ditandai turunnya angka kesakitan, angka cacat dan angka kematian, juga mendatangkan banyak masalah. Salah satu masalah yang dimaksud ini adalah berkurangnya minat dokter untuk menyelenggarakan pelayanan dokter umum. Nah, sehingga di tahun 1966 itu Milis, seorang peneliti, ini mengemukakan hasil temuannya. Ada 3 hal mengapa minat dokter untuk menyelenggarakan praktik dokter umum ini berkurang. Jadi sebenarnya ini sudah lama dirasakan, jadi bukan hanya pada saat sekarang. Yang pertama adalah karena makin menurunnya harga diri seorang dokter umum dibandingkan dengan dokter spesialis. Walaupun sekali lagi ini termasuk relatif, tetapi fenomena ini berkembang, ya, ada dan berkembang. Yang kedua, karena kesempatan memperdalam pengetahuan dan keterampilan sebagai dokter umum dibandingkan dokter spesialis itu makin berkurang. Dan yang ketiga, karena makin buruknya kondisi kerja dokter umum dibandingkan dengan dokter spesialis. Nah, sehingga akibat 3 hal ini sehingga dokter lebih cenderung ingin melakukan pelayanan dokter spesialis, sehingga yang melakukan pendidikan spesialis itu semakin banyak, ya, semakin banyak dan berlomba-lomba untuk mengikuti tersebut. Nah, kemudian sebagai tugas baru atau dianggap sebagai spesialisasi baru di tahun 66 itu dipublikasikan bahwa generalis itu adalah spesialisasi yang baru, dan itu diperkuat dengan organisasi yang didirikan untuk kedokteran keluarga itu tahun 1969. Nah, mengapa, keuntungan apa yang bisa kita dapat jika kedokteran keluarga itu merupakan suatu kajian tersendiri atau bidang tersendiri? Yang pertama sebenarnya manfaat dalam subsistem pelayanan kesehatan. Jadi dengan adanya kedokteran keluarga ini, maka masalah yang menonjol yaitu pelayanan kesehatan yang fragmented atau terkotak-kotak, kemudian ini bisa lebih diminimalkan. Karena keadaan ini akan merugikan masyarakat, ya, karena masyarakat itu akan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh
atau comprehensive health service. Sehingga karena kesulitan untuk memperoleh pelayanan tadi, ini dia yang dikhawatirkan apa? Pasien itu akhirnya bagaikan berbelanja ke banyak toko, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa tahu kegunaan dan manfaatnya. Lebih lanjut lagi, karena pelayanan terkotak-kotak ini, maka hubungan dokter pasien menjadi renggang. Sehingga sering ditemukan perhatian dokter hanya pada keluhan yang disampaikan saja, bukan terhadap diri penderita secara keseluruhan. Dan yang paling penting lagi, yang kedua adalah dalam subsistem pembiayaan kesehatan. Karena dengan terkotak-kotak tadi, biasanya pelayanan kesehatan menjadi mahal. Nah, dengan demikian, supaya kedokteran pelayanan tidak terulang-ulang dan biaya bisa lebih ringan, maka pelayanan secara komprehensif itu diperlukan. Nah, dengan demikian juga bahwa dengan adanya kedokteran keluarga ini juga dapat memberikan manfaat lain. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter umum sehingga dapat mengejar berbagai ketinggalan yang dimiliki. Menggantikan dokter umum dengan dokter keluarga yang terdidik secara khusus. Kemudian ketika melatih semua dokter termasuk spesialis dalam filosofi dan teknik pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, menciptakan keadaan lingkungan yang dapat memacu terselenggaranya pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Nah, beberapa dasar pemikiran pentingnya kedokteran keluarga itu bisa kita mulai dari deklarasi Alma-Ata, di mana di dalam deklarasi ini disampaikan bahwa dalam pelayanan kesehatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah UKW atau upaya kesehatan wilayah. Kemudian yang kedua adalah UKM, adalah upaya kesehatan masyarakat, yang di dalam lingkaran yang lebih dalam lagi adalah UKP, yaitu upaya kesehatan perseorangan. Di mana inti di dalam pelayanan kesehatan perseorangan itu adalah individu dan keluarga. Individu dan keluarga ini merupakan kontak pertama di dalam sistem pelayanan kesehatan. Dan kita tahu bahwa di dalam piramida pelayanan kesehatan itu, bahwa pelayanan primer itu yang paling besar presentasinya, ya. Karena dengan pelayanan primer ini mampu mengatasi sebagian besar keluhan dan kesehatan individu dan keluarga. Nah, di samping itu dapat kita ulang kembali bahwa dasar pemikiran yang lain adalah bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kedokteran dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau tidak dapat ditunda lagi. Kemudian masyarakat juga sekarang semakin kritis untuk menuntut pelayanan kesehatan yang mutakhir dan manusiawi. Yang ketiga, globalisasi akan menyebabkan terbukanya peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri atau sebaliknya. Dan yang keempat, berdasarkan deklarasi Alma-Ata tadi, bahwa keluarga merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan. Dan tentunya yang kelima, bahwa dampak negatif pada sistem pelayanan kesehatan yang ada sekarang itu dapat berkurang. Di antaranya adalah fragmentasi pelayanan kedokteran, berkurangannya hubungan dokter pasien, kemudian besarnya biaya pelayanan, itu dapat kita tekan dengan adanya kedokteran keluarga. Sedangkan dasar hukum ini ada rekomendasi dari WHO atau UNCA. UNCA itu World Organization of Family Doctor atau organisasi dokter keluarga sedunia. Kemudian ada Kepmen nomor 56 tahun 96, itu perihal dokter keluarga. Kemudian Permenkes 916 97 itu juga tentang surat izin yang diarahkan dokter sebagai dokter keluarga. Nah, ini dengan adanya dasar-dasar hukum ini, maka pelayanan dokter keluarga itu adalah pelayanan yang legal, ya, pelayanan yang resmi yang diadopsi di tempat kita. Nah, di dalam pelayanan dokter keluarga itu pada saat sekarang seluruh pelayanan yang kerjasama dengan BPJS itu adalah kedokteran
keluarga atau dianggap sebagai dokter keluarga, baik dia sudah mendapatkan pelatihan ataupun masih proses untuk mendapatkan pelatihan dari kedokteran keluarga tersebut. Nah, sekarang apa definisi dari dokter keluarga? Definisi dokter keluarga ini berbagai macam definisi, ya, berbagai macam definisi yang bisa kita utarakan berkaitan dengan dokter keluarga ini. Yang pertama adalah bahwa dokter keluarga adalah dokter yang mengutamakan penyediaan pelayanan komprehensif bagi semua orang yang mencari pelayanan kedokteran. Kemudian yang kedua juga, ini tanpa membeda-bedakan ras, budaya, dan tingkat sosial. Ini berdasarkan Wonka tahun 1991, dan juga kalau berdasarkan dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 82, sebenarnya tidak hanya berorientasi pada keluarga, tetapi juga berorientasi pada komunitas. Jadi tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit, tetapi sebagai bagian dari unit keluarga, dan tidak hanya menanti secara pasif terhadap keluarga tersebut. Nah, dengan demikian, selain itu juga bahwa dokter keluarga sebagai alternatif pengembangan karir dokter di samping dengan karir spesialis. Juga dokter keluarga ini juga dapat menahan dampak negatif dari spesialisasi tadi. Sehingga dalam mukernya yang ke-18, ID menetapkan definisi kedokteran keluarga adalah pemberi pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat pada keluarga. Nah, dengan definisi ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan bahwa dokter keluarga itu melayani penderita tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota satu keluarga, bahkan anggota masyarakat. Dokter keluarga memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh dan memberikan perhatian kepada penderitanya secara lengkap dan sempurna, jauh melebihi dari apa yang dikeluhkan. Dokter keluarga memberi pelayanan kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan derajat kesehatan. Dokter keluarga mengutamakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan berusaha memenuhi sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, bahwa dokter keluarga menyediakan diri sebagai tempat pelayanan tingkat pertama dan ikut bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa ringkasan dari definisi tentang dokter keluarga. Nah, sekarang apa perbedaan antara dokter keluarga dengan ilmu kedokteran keluarga itu sendiri? Kalau ilmu kedokteran keluarga itu adalah disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari tentang dinamika kehidupan keluarga, pengaruh penyakit dan kecacatan, serta keturunan terhadap fungsi keluarga, pengaruh fungsi keluarga pada timbul dan kembangan penyakit, dan permasalahan kesehatan keluarga secara pendekatan kesehatan untuk mengembangkan fungsi keluarga. Nah, oleh karena itu, di dalam paparan ini saya belum menyampaikan tentang konsep keluarga. Jadi bisa nanti dibaca pada referensi-referensi yang lain untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan keluarga, sehingga nanti kita punya gambaran tatkala kita mengaplikasikan kedokteran keluarga itu terhadap fungsi atau sebuah keluarga. Nah, yang perlu kita pahami ada perbedaan istilah antara dokter, kemudian ada dokter praktik umum, dan ada dengan disebut dengan dokter keluarga. Ini kalau kita lihat, jadi dari dokter pelayanan primer, dari dokter praktik umum, dokter keluarga atau spesialis family medicine atau spesialis kedokteran keluarga, itu yang berbeda adalah pada keluasan, kedalaman ilmu, keterampilan, prosedur layanan, dan keluasan cakupan. Sedangkan kewenangan, dasar ilmu, tempat praktik itu sama, yaitu pada strata primer. Nah, kemudian antara dokter praktik umum itu dapat kita bedakan dengan dokter keluarga, di mana yang bisa kita lihat untuk dokter keluarga, cakupan layanan lebih luas, sifat pelayanan menyeluruh dan paripurna, cara pelayanan kasus per kasus,
berkesinambungan, pengamatan sepanjang hayat. Jenis layanan lebih bersifat meningkatkan taraf kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta upaya rehabilitasi. Kemudian peran keluarga selalu dipertimbangkan, bahkan dimanfaatkan dan dilibatkan dalam proses pengobatan sebuah pasien. Promotif dan preventif menjadi perhatian utama, dan hubungan dokter pasien bisa sebagai dokter sebagai teman, atau dokter juga bisa sebagai konsultan dari pasien tersebut. Nah, inilah yang secara konsep yang membedakan antara dokter praktik umum dengan dokter keluarga. Memang beberapa istilah ada yang menyebut dokter umum, tetapi ada juga yang menyebut dengan dokter praktik umum. Karena berdasarkan konsep bahwa dokter itu antara dokter satu dengan dokter yang lain, yang membedakan adalah prakteknya. Jadi bukan orangnya. Oleh karena itu digunakan istilah dokter praktik umum. Nah, fungsi dokter keluarga tadi berdasarkan Wongka itu ada care provider, decision maker, communicator, community leader, team member. Ini yang membedakan dengan 5-star doctor dari WHO itu adalah manager. Di mana ini dari Wongka ini juga diperkuat oleh organisasi yang lain ya, tentang fungsi dari dokter keluarga. Nah, dari 5 fungsi inilah yang harus dijalankan oleh seorang dokter. Nah, kita bisa lihat karena posisinya sebagai team member, maka dia bisa terlibat atau berinteraksi langsung dalam sebuah keluarga, baik sebagai konsultan, baik sebagai teman, baik sebagai dokter, sehingga dia bisa lebih mudah untuk melakukan intervensi dan pengobatan pada sebuah keluarga. Tujuan pelayanan kedokteran keluarga itu adalah terselesaikannya masalah kesehatan keluarga dan terciptanya keluarga yang partisipatif, sehat, sejahtera badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap anggota keluarga hidup produktif secara sosial dan secara ekonomi. Jadi sebenarnya tujuan kedokteran keluarga itu hampir sama dengan definisi dari sehat, ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan sehat secara paripurna. Nah, di dalam memberikan pelayanan sebenarnya kita bisa melihat bagaimana perbedaan pendekatan pelayanan. Pendekatan pelayanan liberalis, pendekatan pelayanan dokter keluarga, maupun pendekatan pelayanan kedokteran sosialis. Nah, dalam liberalis itu, di mana medis klinis itu lebih besar daripada sosio, ya, lebih dominan dibandingkan dengan sosio-psikoantropologinya. Jadi orang lebih mengedepankan tentang medis klinisnya. Sedangkan pada kedokteran keluarga, medis klinis juga lebih ditekankan, namun juga tidak meninggalkan sosio-psikoantropologi. Tetapi berbeda dengan sosialis, di mana di dalam sosialis ini medis klinisnya besar, ya, tetapi psikoantropologinya bisa besar bisa kecil, ya. Jadi ini yang sangat membedakan pendekatannya. Oleh karena itu Indonesia lebih cocok atau lebih memilih pendekatan dokter keluarga, di mana dengan pendekatan ini kita bisa melakukan kit giver, holistik, diagnosis, ya, kemudian bisa dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan bentuk praktik dokter keluarga itu bisa pada pelayanan dokter keluarga, ya, klinik dokter keluarga. Jadi prinsip kerjasama dengan rumah sakit, baik secara perorangan maupun secara grup, di mana andalannya pada model ini adalah grup klinik, ya, klinik grup. Sedangkan ada juga yang pelayanan di rumah sakit, jadi konsep family clinic center, jadi klinik keluarga mandiri. Jadi bisa pelayanan secara
solo atau individu atau sendiri, bisa juga secara grup. Nah, dengan dokter keluarga kelompok ini harapannya mutu lebih baik, mudah terjangkau, pelayanan keluarga investasi murah, kemudian memiliki jaringan luas. Nah, ini adalah beberapa bentuk prakteknya. Nah, dalam melaksanakan praktek tadi, baik praktek secara mandiri ya, yaitu pada keluarga maupun praktek pada tahapan di rumah sakit, maka dokter keluarga itu harus menerapkan 5 standar pelayanan dokter keluarga. Yang pertama adalah standar pelayanan paripurna, yang kedua adalah standar pelayanan medis, yang ketiga standar pelayanan menyeluruh, yang keempat standar pelayanan terpadu, dan yang kelima adalah standar pelayanan berkesinambungan. Dan inilah yang harus dipegang dan harus menjadi pembeda antara dokter keluarga dengan dokter praktik umum. Yang pertama adalah paripurna. Standar paripurna itu artinya seorang dokter harus melakukan langkah-langkah ya yang menyeluruh, ya langkah-langkah paripurna atau komprehensif, ya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, kemudian rehabilitatif. Ini semua harus menjadi harus menjadi pijakan tatkala kita melakukan penanganan terhadap sebuah individu dalam satu keluarga. Yang kedua, pelayanan medis, standar pelayanan medis. Standar pelayanan medis itu pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayanan medis yang melaksanakan pelayanan kedokteran secara lega artis, yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, kemudian penegakan diagnosis dan diagnosis banding, kemudian prognosis, konseling, konsultasi, rujukan, tindak lanjut. Ini semua harus betul-betul dilakukan oleh dokter keluarga. Nah, kemudian yang ketiga itu standar pelayanan menyeluruh atau holistik. Nah, dalam pelayanan ini bahwa seorang dokter itu harus peduli bahwa pasien itu adalah seorang manusia seutuhnya yang terdiri dari fisik, mental, sosial, spiritual, dan berkehidupan di tengah lingkungan fisik sosialnya. Jadi oleh karena itu pasien itu harus dipandang sebagai manusia yang seutuhnya. Pasien itu adalah bagian dari keluarga dan lingkungannya, serta juga pelayanan menggunakan segala sumber yang ada, ya. Yang ada pelayanan dokter keluarga menggunakan segala sumber di sekitar kehidupan pasien itu untuk meningkatkan kesehatan pasien dan keluarganya. Dan ada lagi standar terpadu bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dokter, pasien, dan keluarga serta melibatkan seluruh komunitasnya. Jadi tidak bisa bahwa pelayanannya itu antara pasien dan dokter saja tanpa melibatkan keluarga, dan juga kalau lebih luas lagi adalah melibatkan orang-orang di sekitar keluarga tersebut, dalam hal ini adalah komunitas. Dan yang terakhir bahwa standar pelayanannya berkesinambungan. Jadi pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayanan berkesinambungan, ya, yang melaksanakan pelayanan kedokteran secara efektif, efisien, proaktif, dan terus-menerus demi kesehatan pasien. Nah, yang terus-menerus itu salah satunya ditandai dengan adanya rekam medik. Jadi dengan adanya rekam medik itu kita bisa memantau bagaimana kondisi dari pasien itu masa-masa yang telah lalu dan pada saat dia datang. Namun tidak kalah pentingnya juga harus berkesinambungan. Jadi perlu pendampingan dan konsultasi atau rujukan. Ini juga harus menjadi perhatian di dalam pelayanan dokter keluarga. Nah, salah satu ciri khas dari diagnosis yang ditegakkan dengan pendekatan dokter keluarga itu adalah yang disebut dengan diagnosis holistik komprehensif. Diagnosis holistik komprehensif ini nanti akan kita perdalam tatkala kita stase ilmu kedokteran terintegrasi pada stase klinis, yaitu bagaimana kita bisa menegakkan diagnosa ini secara tepat. Namun pada kesempatan ini kita akan paparkan secara umum dulu
bahwa di dalam menegakkan diagnosa holistik komprehensif ini ada 5 aspek yang harus kita tegakkan. Yang pertama, diagnosis aspek personal. Aspek personal ini artinya diagnosis apa atau keluhan apa yang menjadi penyebab utama mereka datang untuk melakukan pengobatan. Bisa saja panas misalkan, atau bisa juga sakit kepala dan lain-lain. Sedangkan diagnosa klinis itu adalah diagnosa etiologi secara klinis. Diagnosa faktor risiko internal itu adalah faktor-faktor risiko yang ada di dalam diri individu itu yang mempengaruhi terhadap penyakit yang dia derita sekarang. Demikian juga dengan faktor risiko eksternal, faktor-faktor yang ada di luar lingkungan dirinya yang mempengaruhi penyembuhan atau kecepatan penanganan terhadap pasien atau terhadap penyakitnya. Dan terakhir adalah diagnosis derajat fungsional. Diagnosis derajat fungsional ini adalah untuk melihat aspek dari fungsi apa saja yang bisa dia lakukan tatkala dia sedang sakit dan fungsi apa yang mungkin tidak bisa dilakukan secara optimal. Sehingga dengan semua diagnosa holistik ini kita dapat melakukan intervensi secara holistik juga. Nah, ini sebagai contoh misalkan laporan kasus dari diagnosa holistik ini, uritritis gonore pada pria dengan pekerjaan supir antar kota, di mana kondisi istri infertil. Jadi dalam diagnosa ini sudah memuat tentang faktor klinis dan juga faktor internal dan eksternal. Jadi minimal di dalam diagnosa klinis mencerminkan faktor klinis, kemudian mencerminkan faktor internal, dan juga faktor eksternal, di mana eksternal ada kondisi istri yang infertil, faktor internal itu adalah pekerjaan supir, kemudian dari klinis adalah uritritis gonore. Nah, selanjutnya baru kita lakukan intervensi holistik komprehensif. Nah, di mana dalam melakukan intervensi holistik komprehensif ini kita tidak lepas dari 5 diagnosa tadi, di mana di masing-masing diagnosa itu dilakukan intervensi. Ya, misalkan gonore tadi keluhan utama datang dengan nyeri kencing, maka kita harus mengasih obat pereda nyeri. Kemudian diagnosa klinisnya adalah uritritis gonore, berarti kita harus mengasih antibiotik yang sesuai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua diagnosa tadi itu harus dilakukan intervensi secara tuntas. Nah, untuk mengukur keberhasilan pelayanan kedokteran keluarga tadi itu bisa kita nilai dari meningkatnya status kesehatan keluarga dengan peningkatan kesehatan fisik, mental, sosial seluruh anggota keluarga, kemudian meningkatnya peran serta setiap anggota keluarga khususnya penanggung jawab keluarga dan penyelesaian masalah kesehatan dirinya, sosial maupun lingkungannya, dan yang ketiga adalah kemampuan keluarga untuk mengatasi permasalahannya. Jadi harusnya tatkala keluarga tersebut mengalami penyakit yang sama, minimal dia dapat melakukan deteksi pengetahuan lebih awal dan juga penanganan awal yang lebih baik dibandingkan belum pernah sama sekali terhadap gangguan atau penyakit tersebut. Yang terakhir, bahwa jenis pelayanan dan bagaimana sistem komunikasi dokter keluarga. Jenis layanan itu adalah untuk rawat jalan tingkat pertama, bisa juga untuk rawat jalan lanjutan spesialis, dan yang terakhir ada untuk rawat inap rumah sakit. Jadi di sini masing-masing punya peran, ya. Mungkin kita hanya terpaku pada rawat jalan tingkat pertama. Memang tadi dokter keluarga paling besar memang sebagai kontak person pertama di situ. Tetapi kita juga harus paham bahwa dokter keluarga itu bisa saja dokter keluarga kebidanan, dokter keluarga mata, dokter keluarga ahli bedah dan lain-lain itu juga dapat diberikan konsep pemahaman tentang dokter keluarga tersebut. Nah, sedangkan sistem komunikasinya dalam pelayanan dokter keluarga itu terutama untuk panitia badan pelaksana dalam hal ini BPJS itu menilai dari presentasi angka kunjungan,
presentasi angka rujukan, unit cost perkunjungan, unit cost obat perkunjungan, angka keluhan. Jadi masing-masing ini sudah ada targetnya dan ini dinilai oleh BPJS dan biasanya dilaporkan setiap sebulan sekali untuk sebagai ajang evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja dari sebuah PPK ya, pelayanan kesehatan. Nah demikian juga yang lain-lainnya, rawat jalan itu presentasi angka kunjungan, unit cost perkunjungan, presentasi rujukan rawat inap, sedangkan yang rawat inap itu rata-rata lamanya rawat inap dan seterusnya. Jadi ini merupakan salah satu media komunikasi, sistem komunikasi yang dibangun di dalam penerapan dokter keluarga pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompleks. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.